إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Sumerjo, demikian juga jemaah sekalian, jemaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada kali ini kita masih bisa mengikuti kajian rutin kajian kita, dan juga salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kekajian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji tentang 3 produk ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, yang mana sebelumnya kita sudah bahas tentang kesejarah Majelis Tarjih, mulai dari mana istilah tarjih itu berasal dan bagaimana tarjih itu dipahami di Muhammadiyah. Kemudian juga kita sudah mengkaji sejarah berdirinya Majelis Tarjih dan juga bagaimana spirit ketarjihan sebelum berdirinya Majelis Tarjih, yaitu di era Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Raden Kiai Haji Ibrahim. Dan pada kesempatan ini kita sampai pada pembahasan, yaitu kita ingin mencoba mendalami dan mengenal 3 produk ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Secara ringkas bisa kita lihat bahwasanya di dalam kekajian itu ada 3 produk. Yang pertama disebut putusan atau qoror, kemudian yang kedua disebut fatwa, dan ketiga disebut apa? Wacana. Nah, ini penting karena meskipun kita memiliki 3 varian produk ijtihad, tetapi di kalangan warga Muhammadiyah ini masih belum dipahami secara betul, sehingga di antara kita mungkin masih belum clear apa yang disebut putusan dan apa yang disebut fatwa, dan terkadang di antara kita masih belum bisa membedakan apa itu fatwa dan apa itu putusan. Maka kajian pada kesempatan ini ingin mencoba mengenal dan mendalami 3 produk ijtihad yang ada di dalam Majelis Tarjih. Yang pertama yaitu apa yang disebut sebagai putusan tarjih. Maka kalau yang disebut putusan tarjih itu maksudnya keputusan resmi Muhammadiyah dalam bidang agama, bukan keputusan Majelis Tarjih. Artinya apa? Artinya meskipun keputusan tadi yang menggodok adalah Majelis Tarjih, sekarang melalui apa? Munas, musyawarah nasional, kemudian hasil Munas itu akan diserahkan kepada PP Muhammadiyah. Kemudian PP Muhammadiyah mengkaji putusan tersebut
kemudian akan ditanfid. Artinya ketika sudah ditanfid oleh PP Muhammadiyah, itu adalah keputusan resmi Muhammadiyah. Tidak bisa kita bilang itu hanya putusan majelis tarjih saja. Jadi kalau keputusan tarjih sudah ditanfid oleh PP, itu artinya adalah keputusan resmi Muhammadiyah. Karena ini sebuah keputusan, maka memiliki konsekuensi, yaitu mengikat organisasi secara formal. Jadi artinya warga Muhammadiyah itu terikat dengan keputusan yang dihasilkan oleh majelis tarjih, kemudian ditanfid oleh PP. Artinya keputusan-keputusan yang ada di dalam majelis tarjih itu wajib, atau warga Muhammadiyah seharusnya mengikutinya dan tidak membuat pandangan yang berbeda atau kontras dengan apa yang sudah diputuskan oleh majelis tarjih. Meskipun secara fakta di lapangan bahwasanya banyak di antara keputusan-keputusan majelis tarjih itu diabaikan oleh warga Muhammadiyah. Dan lebih ironisnya lagi ternyata banyak di kalangan warga Muhammadiyah yang tidak memahami dan bahkan tidak mengetahui poin-poin yang ada di keputusan tarjih. Nah, ini sebuah fakta di lapangan yang juga dibaca dan ditulis oleh Profesor Syamsul Anwar. Nanti jenengan bisa lihat di TJA jilid 5 di pengantar. Artinya apa? Artinya putusan tarjih meskipun secara konsekuensi mengikat organisasi, tetapi fakta di lapangan belum banyak diketahui dan bahkan diabaikan. Itu yang diungkapkan oleh Profesor Syamsul Anwar. Dan putusan-putusan tarjih ini biasanya dimuat di dalam BRM. BRM itu apa? Berita Resmi Muhammadiyah. Kemudian dihimpun di HPT, yaitu Himpunan Putusan Tarjih. Nanti kita akan lihat BRM itu contohnya bagaimana. Jadi kalau kita bicara putusan, berarti buku atau sumber yang menghimpun putusan di dalam majelis tarjih itu di HPT ini, baik HPT jilid 1 ataupun jilid 3. Kalau jilid 2 belum terbit secara utuh, meskipun sudah ada publikasi secara parsial. Artinya kalau kita bicara HPT itu bicara putusan atau yang disebut dengan qoror, atau kalau di judul HPT kita itu kan muqarrarat majelis tarjih. Kalau bahasa Arabnya semacam itu. Nah, kemudian yang kedua itu disebut fatwa. Apa yang disebut fatwa? Fatwa itu adalah jawaban majelis tarjih terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan atau masalah-masalah sosial yang memerlukan jawabannya dari perspektif hukum syariat. Itu yang disebut fatwa. Secara umum dalam fatwa itu ada mustafti dan ada mufti, kemudian ada pertanyaan yang diangkat. Jadi kalau mustafti itu apa? Orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang meminta fatwa. Kemudian mufti itu ulama yang memiliki keilmuan yang merespon atau yang menjawab pertanyaan tersebut.
Dan kalau di lingkup Muhammadiyah, maka muftinya siapa? Secara umum Muhammadiyah tidak memiliki mufti secara resmi atau mufti secara individu. Muftinya di Muhammadiyah itu ada divisi fatwa tarjih. Karena fatwa itu kan juga kajiannya dilakukan secara jama'i, secara kolektif. Karena di Muhammadiyah tidak ada pendapat pribadi. Hanya saja kalau tim fatwa tarjih itu kan anggotanya terbatas. Berbeda dengan putusan tadi, yang mana putusan ini dibahas oleh seluruh ulama Muhammadiyah. Berarti sama-sama ijtihadnya jama'i, hanya saja kalau putusan itu lebih banyak ulama-ulama yang dilibatkan. Tetapi kalau fatwa itu hanya melibatkan divisi fatwa tarjih. Nah, siapa mustaftinya atau orang yang meminta fatwa itu siapa saja yang biasanya mengajukan pertanyaan lewat SM suara Muhammadiyah. Kalau sekarang kalau jenengan ingin mengajukan fatwa bisa dibuka di website tarjih atau di website fatwa tarjih, nanti tinggal mengajukan pertanyaan secara online. Kemudian oleh suara Muhammadiyah disampaikan oleh tim fatwa tarjih. Sama tim fatwa tarjih itu disidangkan, namanya sidang fatwa yang dilakukan setiap Jumat habis sholat Jumat. Jadi kita sebenarnya punya tradisi di dalam Muhammadiyah. Kalau dulu di Surabaya itu Mas Mansur dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan apa? Taswirul Afkar, yaitu studi klub Islam yang mendiskusikan berbagai macam isu keagamaan. Karena Mas Mansur akhirnya agak berseberangan dengan kelompok kaum tua atau kelompok tradisional Nahdlatul, akhirnya keluar dari Taswirul Afkar dan bergabung di Muhammadiyah. Taswirul Afkar ini yang melahirkan apa? LBM, Lembaga Bahsul Masail, tahun berapa? 1929. Nah, kita di Muhammadiyah juga ada forum-forum semacam itu. Ya, kalau di PP itu secara umum kajian atau diskusi itu masih jalan. Hanya saja kalau sudah bicara di lingkup akar bawah, maka kajian-kajian di lingkungan Muhammadiyah hampir dikatakan sudah tidak ada. Berarti kembali ke tadi. Jadi fatwa itu nanti dibahas oleh tim fatwa tarjih. Biasanya sidang fatwanya setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Kemudian dari pertanyaan yang diajukan disidangkan, kemudian dirumuskan jawabannya, kemudian dipublish di SM. Nanti ada rubrik di SM itu namanya tanya jawab agama. Nanti jenengan kalau punya SM nanti lihat kolom tanya jawab agama. Dan di sini yang disebut sebagai fatwa tarjih. Kemudian dari kolom tanya jawab agama ini dipubliskan secara khusus dengan nama TJA, tanya jawab agama. Kita sekarang sudah punya berapa TJA? Sudah punya berapa? Nggak tahu. Kita sekarang sudah punya berapa? 8. Paling tidak sudah ada 8 jilid. Insya Allah mudah-mudahan akan menyusul jilid yang ke-9. Itu sudah cetakan pertama 1990. Berarti artinya kita sekarang di Muhammadiyah, kalau orang Muhammadiyah mengatakan kita di Muhammadiyah nggak punya referensi, itu berarti dia nggak update. Ya, update. Karena ternyata referensi kita sudah banyak, tetapi referensi-referensi ini masih belum banyak
dibaca apalagi didiskusikan oleh warga Muhammadiyah. Berarti kalau bicara TJA ini penting, ada HPT, ada TJA. Jangan sampai nggak paham juga itu. Pahamnya HPT itu pun punyanya hanya jilid 1, jilid 3 nggak punya, apalagi jilid 2. Memang belum terbit jilid 2. Kemudian ada istilah TJA, tanya jawab agama. Ini sudah 8 jilid. Nanti kalau bicara HPT ini yang disebut putusan. Kalau bicara TJA itu yang disebut apa? Fatwa. Nah, kalau fatwa itu konsekuensinya apa? Sebagaimana sifat fatwa pada umumnya, fatwa itu tidak mengikat kepada siapapun, karena hanya sekedar saran atau rekomendasi. Meskipun saya misalnya mustafti, orang yang ingin bertanya tentang suatu masalah kepada mufti, maka mufti memberikan jawaban kepada saya, apakah jawabannya mengikat saya? Ya, sebaiknya saya ikuti, tapi kalau saya belum puas, maka boleh untuk tidak diikuti. Maka ada ungkapan yang terkenal apa? Istafti qalbaka wa in aftaka al-muftun. Minta fatwa kepada hatimu meskipun para ahli fatwa sudah memberikan fatwa kepadamu. Artinya fatwa itu tidak mengikat. Ini berbeda dengan hukum yang disebut hukum qadha. Kalau hukum peradilan itu harus ditaati. Kalau seorang hakim memutuskan sesuatu, apapun mazhab yang digunakan, maka orang yang diadili itu wajib untuk mentaati. Nggak bisa mendebat di pengadilan. Oh, saya tidak setuju dihukumi dengan mazhab Syafi'i, saya tidak bermazhab. Itu nggak boleh di pengadilan, karena putusan hakim itu mengikat. Tapi kalau fatwa itu secara umum tidak mengikat. Berarti fatwa tarjih itu meskipun sebaiknya diikuti dan dijadikan apa? Acuan, tetapi tidak memiliki konsekuensi kita harus mentaati 100% terhadap fatwa. Hanya sekedar saran, sebaiknya warga Muhammadiyah itu apa? Mengikuti, tapi juga tidak bisa kita oh itu fatwa nggak penting, yang penting putusan saja. Kalau pandangan semacam itu juga salah. Nah, kalau semacam itu apa gunanya fatwa? Tapi penekanannya tentu masih kuat putusan. Sehingga di sini dikatakan sesuai dengan sifat fatwa pada umumnya, fatwa majelis tarjih tidak mengikat baik terhadap organisasi maupun anggota secara perorangan. Bahkan fatwa tersebut dapat dipertanyakan dan didiskusikan kembali. Karena di dalam kekajian itu kita memiliki wawasan yang disebut dengan keterbukaan. Artinya majelis tarjih itu berlapang dada dan menerima terhadap kritik dari siapapun, dan bahkan putusan yang sudah diputuskan bisa dilakukan kaji ulang. Contohnya banyak di HPT. Misalnya tahun 1929 majelis tarjih pernah memfatwakan apa? Memasang gambar Bayi Ahmad Dahlan hukumnya haram. Tapi 1961 Bayi Ahmad Dahlan diangkat menjadi pahlawan nasional. Kemudian 1968 bahwasanya majelis tarjih mencabut fatwa tentang keharamannya memasang gambar Haji Ahmad Dahlan. Karena dalam pandangan majelis tarjih, kenapa kok gambar diharamkan pada masa awal? Karena saddan lidhari'ah, yaitu sebagai tindakan preventif ketika akidahnya warga Muhammadiyah belum kuat, maka memasang ikon atau gambar Bayi Ahmad Dahlan bisa berpotensi menyebabkan kesyirikan dan pengkultusan individu. Tapi dalam konteks sekarang, saya kira kita sudah paham dan ternyata ada nilai edukasi
sebagai organisasi kita paling tidak memperkenalkan tokoh atau pendiri organisasi kita kepada generasi Muhammadiyah, dan tidak ada warga Muhammadiyah misalnya pegang gambar yang kayak Ahmad Dahlan dipegang kemudian dicium atau ngalap barakah, itu tidak ada. Artinya Muhammadiyah memahami gambar itu taduru ma'a illatiha wujudan wa adaban. Gambar itu sesuai dengan ilahnya. Ketika gambar berpotensi kepada kesyirikan, bisa hukumnya menjadi haram. Tapi ketika gambar itu untuk lita'lim, untuk pendidikan, maka itu bisa menjadi apa? Sunnah. Sesuai gambar itu mau digunakan untuk apa? Itu contoh Majelis Tarjih mengkaji ulang terhadap putusan atau pendapat yang sudah pernah dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, itu yang disebut sebagai wacana. Kalau wacana itu apa? Wacana itu gagasan-gagasan atau pemikiran yang dilontarkan dalam rangka memancing dan menumbuhkan semangat berijtihad secara kritis serta menghimpun bahan atau ide mengenai berbagai masalah aktual dalam masyarakat. Wacana itu berarti apa? Gagasan atau pemikiran yang boleh ditulis atau dilontarkan secara individu. Tapi kalau kita bicara di mengenai putusan dan fatwa, maka tidak ada pendapat pribadi. Sehingga kalau bicara Majelis Tarjih itu tidak pernah ditanya ustaznya siapa. Majelis Tarjih ini putusan atau fatwa, ustaznya siapa? Tidak, karena Muhammadiyah tidak mengacu ijtihad secara pribadi. Mungkin beda dengan fatwa-fatwa yang di luar. Maka fatwa-fatwa di luar Muhammadiyah bisa mengacu satu ustaz atau satu kiai, kan gitu. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak ada. Sehingga kita di Tarjih tidak pernah mendiskusikan seorang tokoh baik ustaz atau kiai. Karena ijtihad yang dibangun di Muhammadiyah itu ijtihad apa? Jamaah, ijtihad yang dilakukan secara kolektif dan pandangan pribadi itu tidak dianggap atau tidak dipertimbangkan. Tapi kalau bicara wacana itu bisa berperangan. Misalnya menulis, nanti biasanya kalau wacana itu dipublish di jurnal Tarjih, maka seorang ilmuwan atau kiai atau ustadz atau intelektual bisa menulis kajian apa yang dibutuhkan di dalam Majelis Tarjih untuk mengembangkan pemikiran di Majelis Tarjih. Ini boleh. Tetapi wacana karena dia hasil pendapat pribadi itu tidak memiliki konsekuensi apapun. Jadi kalau wacana itu tidak memiliki konsekuensi apapun, tidak seperti putusan yang mengikat atau tidak seperti fatwa yang seharusnya diikuti. Dan wacana-wacana tarjih itu dipublish di dalam sebuah jurnal yang disebut jurnal tarjih, atau juga di beberapa buku yang dipublikasikan oleh Majelis Tarjih. Dulu waktu bencana isu terorisme setelah 2001 setelah pengeboman WTC, maka isu-isu jihad dan terorisme itu kan sangat hangat. Sehingga ketika itu Majelis Tarjih pernah melonceng sebuah buku yang namanya Jihad dan Terorisme. Tapi buku Jihad dan Terorisme ini hanya sekedar wacana, tidak memiliki konsekuensi apapun bagi warga Muhammadiyah. Ini yang disebut wacana. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, ada ibu-ibu ya, bapak sekalian yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 10 referensi yang penting untuk kita miliki. Kalau kita ingin betul-betul menggali keilmuan dari dalam Muhammadiyah.
Ada 10 referensi atau literatur yang perlu untuk kita miliki. Yang pertama HPT, yang kedua apa? TCA. Karena HPT itu yang sudah dipublish jilid 1 dan 3, berarti hanya 2 HPT, karena yang jilid 2 belum terbit. Kemudian TCA kita sudah ada dari jilid 1 sampai jilid 8. Artinya minimal yang kita miliki di rumah ini minimal itu apa? 10 buku. Gak tahu kalau jenengan sudah memenuhi minimal atau belum. Padahal ini minimal. Ini minimal. Kalau kita ingin memahami Muhammadiyah, ini sumbernya sijil. Artinya kalau kita belum memiliki 10 buku ini, keilmuan kita belum update. Sehingga referensi kita itu sudah cukup sebenarnya untuk kita bisa jadikan acuan di dalam pengembangan ilmu dan juga untuk dasar amaliyah di dalam ibadah kita. Ini 10 referensi yang wajib kita miliki. Dan kemudian ini contoh HPT cetakan pertama tahun 1969. Kemudian 1971 kita memiliki HPT cetakan 2. Kalau HPT-nya kayak model ini, maupun baik cetakan baru atau cetakan lama, itu sebenarnya disebut HPT cetakan ke-3. Yang ciri umumnya nanti HPT jilid 1 sama HPT jilid 2 Muhammadiyah masih mencantumkan kunut subuh. Nanti ada kajian secara detail bagaimana sejarah kunut subuh di dalam Muhammadiyah. Meskipun ada seorang tokoh di Jawa Timur yang sering menggunakan data kita ini kemudian dipahami sesuai kehendaknya. Tapi paling tidak ya kita harus tahu, jangan sampai orang luar kita punya data dan berbicara tentang HPT kita, tapi justru kita tidak tahu dan tidak bisa merespon atau mendudukan permasalahan tersebut. Ini yang sampingnya ini kan kunut, tapi nggak usah saya bahas nanti terlalu lama. Ada kajian secara khusus insya Allah. Kemudian ini BRN Munas Tarjih 2015, yaitu tanfid keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 Yogyakarta. Itu tanggalnya bisa dibaca, yaitu tentang fikih kebencanaan dan tuntunan sholat. Model BRN-nya semacam ini. Artinya ini sudah ditanfid. Meskipun yang mensidangkan di majelis tarjih, kemudian hasil sidang majelis tarjih dibawa ke PP, kemudian sama PP ditanfid, maka ini artinya putusan resmi Muhammadiyah. Tidak bisa kita anggap bahwa ini dari putusan majelis tarjih saja, tidak. Berarti kalau sudah ditanfid ya keputusan Muhammadiyah. Ini tentang fikih kebencanaan dan tuntunan sholat yang ada di HPT kita jilid berapa? Jilid 3. Maka di paling akhir itu kan ada fikih kebencanaan dan juga tuntunan sholat. Artinya di Muhammadiyah sholat itu sudah dibahas paling tidak di HPT jilid 1 tahun berapa? 1929. Kemudian 2015 dibahas lagi, yaitu tuntunan sholat. Artinya kita menggunakan literatur kita itu sudah cukup untuk apa? Untuk mengkaji bagaimana kaifiyatus sholat minat takbir ila taslim ka'annaka taroh, itu sudah bisa. Yaitu kita mengkaji tentang tata cara sholat dari takbir sampai salam seakan-akan aku melihat Nabi, itu sudah ada di Muhammadiyah. 1929 kita sudah punya. Tapi tahun 50-an itu kita lebih populer dengan tuntunan sholat al-Hasan.
Kemudian tahun 2000-an kita populer dengan apa? Sifat sholat Nabi Syekh Albani. Tapi yang HPT kita tidak pernah dikaji. Ini saya kira kekurangan di dalam apa? Di dalam diri kita. Akhirnya kita familiar dengan literatur luar, tetapi literatur dalam tidak kita apa? Paham? Ya kalau sama, kalau tidak, ini kan resiko juga. Ternyata warga Muhammadiyah amaliannya kok nggak sama, padahal yang satu tidak pakai acuan di HPT. Meskipun kita boleh menggunakan pengajaran sholat, boleh alasan pakai sifat sholat Nabi Syekh Albani boleh, tapi kan harus disinkronkan dengan apa yang kita miliki dalam kitab sholat kita. Jangan sampai keilmuan kita itu terjadi apa? Terjadi pemisahan, seolah-olah tidak ada sangkut pautnya dengan apa ketercian. Justru kalau kita ingin menjadi orang Muhammadiyah yang sukses, atau ilmunya dalam atau tidak, ya tahu sifat sholat Nabi Syekh Albani tahu, HPT juga tahu, sehingga kalau ada perbedaan itu kita bisa apa? Bisa merespon dan bisa menyimpulkan, karena sama-sama paham. Ini tentang tuntunan sholat. Kemudian ini BRN yang dulu itu masih kongres, artinya peringatan kongres Muhammadiyah. Ini kongres Muhammadiyah 1937. Ini contohnya. Yang waktu itu di HPT kita sebelum Waladhdallin dan apa setelah itu Amin itu ada bacaan Rabbi firli Amin. Itu berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujr. Ternyata dikaji lagi oleh Majelis Tarjih di Muktamar 1937, maka ternyata hadisnya dhaif. Akhirnya tidak dicantumkan lagi, sehingga kalau jenengan baca HPT di sini di kitab sholat, maka bacaan Rabbi firli Amin itu sudah tidak ada, meskipun dulu Muhammadiyah pernah memakai. Ini artinya apa tadi? Paham keterbukaan. Karena Muhammadiyah melihat hadis Wa'il ibn Hujr tadi, hadisnya dhaif. Akhirnya direvisi, sehingga kalau kita lihat di kitab sholat kita, maka cuma ini wakul ba'daha, wakul dan ucapanlah ba'daha setelah Al-Fatihah amin, tidak ada Rabbi firli amin. Kalau di kitab-kitab Madzhab Syafi'i bahkan ada yang menamai Rabbi firli wa liwalidayya amin, dan termasuk di Fathul Mu'in. Ini contoh BRN yang edisi dulu. Dan kemudian ini contoh kitab putusan tarjih namanya Petilan. Petilan itu apa? Petilan itu bahasa Jawa. Artinya dipetil itu apa? Cuplikan. Dijupuk, maksudnya dia tidak gabungan. Kalau ini kan namanya HPT. HPT himpunan berarti kompilasi dari beberapa putusan. Dulu kitab Siam itu dipublish secara sendiri. Ini 1940. Ini contohnya putusan Majelis Tarjih dalam Kongres ke-29. Publikasinya secara sendiri. Kemudian ini contoh Kitabul Hajj, yaitu putusan Majelis Tarjih dalam Muktamar ke-32. Ini contohnya. Kemudian era sekarang ini kan sudah disebut himpunan putusan Majelis Tarjih. Di era siapa HPT itu dimunculkan, atau kitab putusan tarjih Petilan itu dijadikan satu? Dulu kan ada kitab putusan tarjih, kitab sembahyang dan sholat, kemudian apa? Kitab Shaum atau kitab Siam, ada kitabul Hajj dan yang lainnya. Kemudian disatukan kayak ini menjadi HPT. Ini di eranya siapa? Di eranya siapa? Di eranya Haji Ahmad Badawi.
Makanya tahfidz kita di HPT kita itu Kiai Ahmad Ganjawi. Ini yang memberikan pengantar atau memberikan tahfidz, dan ketika itu HPT kita disatukan menjadi satu buku. Kemudian ini contoh publikasi parsial dari HPT jilid 2. Ada yang disebut Adabul Mar'atul Islam, ini putusan Garut 1976, itu Adabul Mar'atul Islam. Kalau mungkin istilahnya bisa disebut fiqhun nisa, fikih wanita di Muhammadiyah itu ini. Hanya saja yang nggak populer, saya nggak tahu, mungkin buku-buku fiqhun nisa yang lain bisa jadi populer, tapi produk kita itu juga kenapa kita nggak bisa mempopulerkan produk kita sendiri? Padahal kita punya apa? Adabul Mar'ah fil Islam. Ini kalau ibu Anisya, ini penting untuk ngaji Adabul Mar'ah fil Islam. Kemudian juga kita punya Al-Amwal fil Islam, fungsi harta menurut ajaran Islam. Ini putusan Majelis Tarjih di Garut juga 1976. Al-Amwal fil Islam itu ya kayak fiqh zakat, kayak fikih zakat. Kalau buku yang cukup populer fikih zakatnya siapa? Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kita di Muhammadiyah meskipun bukunya juga kecil, tapi paling tidak punya acuan. 1976 sudah ada Al-Amwal fil Islam. Buku ini juga pasti jarang dikaji, bahkan tidak diketahui oleh warga Muhammadiyah sendiri. Yang nanti ada Al-Mar'ah fil Islam dan Al-Amwal fil Islam, ini yang akan menjadi bagian dari HPT jilid 2, tapi sudah dipublikasikan secara parsial karena pentingnya dua publikasi ini, yaitu ada Al-Mar'ah fil Islam tentang wanita di dalam Islam dan juga Al-Amwal fil Islam tentang apa? Fikih zakat atau fikih harta benda di dalam ajaran Islam. Kemudian ini contoh jurnal tajwid dan tajdid. Ini kan kalau kita lihat penulisnya itu kan individu, tidak jama'i, tidak kolektif. Misalnya beberapa isu yang diangkat di sini dikatakan kisah hakiki wujudul hilal sebagai penentuan awal bulan Qamariyah. Ini kan beberapa isu yang sengaja dilontarkan untuk memancing semangat ijtihad yang ada di Muhammadiyah. Ini yang disebut apa tadi? Kalau jurnal tajwid masuk apa? Masuk putusan, fatwa atau wacana? Wacana. Kalau putusan mengikat, ini kan karena penulisnya apa? Individu. Dan cuma tulisan-tulisan bagaimana untuk memunculkan ide-ide dan gagasan sehingga memicu untuk mengembangkan ijtihad yang lebih progresif di Muhammadiyah. Ya mungkin itu, atau ini waktunya masih atau enggak? Kalau masih, saya coba lagi. Oh, tanya jawabnya. Sehingga nanti ke depan kita akan coba bahas tentang pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Ada beberapa poin yang penting untuk kita ketahui, yaitu pemikiran keagamaannya tajdid, kemudian tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, kemudian tasamuh, keterbukaan, toleransi, kemudian al-infitah, yaitu keterbukaan. Insya Allah ini di pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan sekian, mungkin ada pertanyaan atau juga komentar atau tanggapan terhadap topik atau materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Silakan bagi bapak-bapak atau mas-mas untuk menyampaikannya. Monggo. Desa Kupat masuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, kenapa ini saya jadi mustafti ya? Penanya mustafti. Ada enggak kira-kira
produk Muhammadiyah di HPT ataupun di TCA itu tentang bab al-adkar, Ustaz. Nah, misalkan ada menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu standarnya seperti apa? Nah, kalau ada di di HPT itu seperti apa? Saya kira menurut hemat saya kok di lingkungan Muhammadiyah itu menurut saya kok tabu gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jawab karena pertanyaannya simpel itu. Menarik, simpel maksudnya jawabannya simpel, tapi pertanyaannya cukup penting, yaitu yang berkaitan dengan al-adkar, zikir-zikir yang ada di Muhammadiyah. Apakah kita sudah punya acuan atau belum gitu? Memang kitab-kitab zikir itu kan banyak di masyarakat. Yang paling populer misalnya dalam mazhab Syafi'i ada kitab al-adkar lil Imam Nawawi. Kemudian Ibnu Taimiyah juga nulis Al-Kalim At-Thayyib. Kemudian ditahqiq atau diedit lagi oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, yang mana buku-buku ini secara umum berbicara tentang zikir. Nah, kalau kita bicara di Muhammadiyah, zikirnya bagaimana? Misalnya zikir setelah sholat itu bagaimana? Kemudian isu apakah doa itu mengangkat tangan atau tidak? Itu kadang-kadang kita tidak memiliki jawaban secara pasti kan. Akhirnya warga Muhammadiyah ya tergantung ustaz siapa yang diikuti karena menganggap belum ada panduan atau tuntunan atau produk kajian yang berbicara tentang itu. Sebenarnya sudah ada buku kecil yang namanya tuntunan berzikir dan doa. Nanti jenengan bisa di searching di Google gitu. Tulis saja. Nggak, maksudnya kalau ingin tahu, saya tidak bukunya di rumah gitu. Nanti kalau ingin tahu bukunya dari mana, itu searching aja tuntunan berzikir dan doa Majelis Tajid dan Tajid Muhammadiyah. Apalagi nanti kalau bisa masuk di Bukalapak atau Shopee, beli saja. Bukunya kecil dulu harganya 20.000. Tapi buku itu penting, terutama bagi kalau jenengan mungkin sebagai guru, baik TPA ataupun kimia atau apapun di sekolah, saya kira penting kan gitu. Dan nanti kalau sudah kita cek, misalnya doa-doa yang diajarkan kepada guru kita di Muhammadiyah itu apakah sudah standar sesuai dengan target atau sesuai dengan pengalaman. Pengalaman itu dulu diajarkan semacam ini langsung ditransfer ke muridnya lagi, nggak disesuaikan dengan apa? Target. Itu ada beberapa doa. Ya, misalnya secara umum bacaan salat tasyahud awal itu ada doanya atau tidak? Setelah saya sering tanyakan dalam ngaji-ngaji ini di beberapa tempat, hampir semuanya menjawab tidak ada. Padahal di hadits kita jenis satu pun juga menjelaskan bahwasanya setelah tasyahud awal itu ada doanya kan gitu. Semacam ini yang sebenarnya sudah ada di Muhammadiyah karena tidak pernah dikaji dan disentuh, dan juga mohon maaf yang mungkin yang terlibat di dalam transfer of knowledge kepada siswa ini juga tidak begitu perhatian, makanya ya gurunya ramah dia. Ya paling tidak apa? Ya dari sinilah kita mulai terbuka, ternyata kita itu sudah punya produk, sudah punya apa? Sudah punya tuntunan atau buku atau publikasi. Kecuali kalau tidak ada, itu mungkin mengacu buku di luar Muhammadiyah tidak apa. Tapi selama ada kan, kenapa tidak kita kembangkan dari dalam? Yaitu, monggo yang lainnya. Apakah tahapan di pusat itu
bisa menjadi putusan, karena sering kita lihat itu yang banyak fatwa-fatwa dan belum masuk di putusan tarjih. Nah, metodenya itu bagaimana fatwa itu atau meningkat menjadi putusan tarjih. Untuk mencapai putusan yang mana konsekuensinya tadi mengikat warga Muhammadiyah secara organisatoris, putusan itu harus melalui difatwakan dulu atau diwacanakan dulu atau bagaimana. Kalau kita lihat di HBT jilid 1 ini, kalau HBT jilid 1 itu lebih pada tuntunan. Tuntunan itu adalah panduan di dalam amaliyah ibadah tertentu, mulai dari apa? Kita beriman bicara tentang teologi Muhammadiyah atau akidah Muhammadiyah. Kemudian kita sholat bicara tentang apa? Tata cara sholat. Kemudian kita berzakah bicara tentang benda-benda atau harta-harta yang wajib dizakat. Kita bersiam bicara tentang puasa, kita berhaji tentang haji. Kemudian kita berjenazah bicara tentang jenazah. Ini secara umum, ini kan cuma dijadikan pedoman. Bagaimana penyusunannya? Kalau di HBT jilid 1 ini penyusunannya apa? Draft keputusan itu yang menggodok adalah PP. PP yang membuat redaksi yang ada di sini. Kemudian dibawa di muktamar khususi dulu, kemudian didiskusikan dan disidangkan mana-mana poin yang perlu untuk dihapus dan mana-mana poin yang perlu untuk ditambah. Demikian juga dalil-dalilnya. Ketika mengajukan dalil, apakah dalilnya dari segi matan dan dari segi sanad sudah terpenuhi atau tidak? Tapi kalau misalnya sanadnya bermasalah, maka tidak bisa dijadikan apa? Dalil. Karena di Muhammadiyah menggunakan dulu ada istilah sunnah shahihah, tapi masuk sunnah shahihah itu bukan hadis yang sahih saja, tapi juga menyangkut hadis apa? Hasan. Kemudian tahun 2000 ditafsirkan ulang yang dimaksud dengan as-sunnah as-shahihah itu maksudnya as-sunnah maqbulah. Karena dalam penetapan sebuah hukum kita tidak cukup dengan hadis sahih saja. Karena hadis sahih tidak mungkin bisa mengcover semua masalah. Sehingga hadis hasan itu bisa dijadikan hujjah. Yang tidak bisa adalah hadis dhaif. Nah, artinya hadis tersebut yang ada di HBT ini secara umum bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi namanya hadis, apalagi yang kategorinya hasan, itu masih debatable di kalangan para ahli hadis. Mungkin saja hadis yang ada di HBT ini didhaifkan oleh ulama yang lain, tetapi pasti ada yang mensahihkan. Itu biasa. Sebagaimana Syekh Al-Bani misalnya menulis sifatus sholatin Nabi, apakah semua hadisnya sahih? Sahih dalam perspektif Syekh Al-Bani, tetapi ada beberapa hadis yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Misalnya Syekh Al-Bani menulis silsilah ahadits as-shahihah, apakah semuanya sahih? Jawabannya tidak. Itu sahih menurut metodologi atau kajian metodologi hadis yang dikembangkan oleh Syekh Al-Bani. Bisa jadi beberapa hadis didhaifkan oleh ulama yang lain. Demikian juga di HBT. Jadi secara umum hadis ini diterima di Muhammadiyah, tetapi mungkin saja ada beberapa hadis yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Itu kalau HBT jilid 1. Kalau HBT jilid 3 nanti menggunakan fikih, tapi fikih ini maknanya lebih umum. Fikih dalam Muhammadiyah tidak hanya bicara tentang hukum taklifiyah yang 5, yaitu apa? Wajib, sunnah, makruh, mubah, terus haram. Tidak semacam itu. Tapi fikih itu mencakup semua kajian dari berbagai macam perspektif. Tidak hanya sifatnya hukum,
menggunakan berbagai macam tinjuan dan termasuk menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu sosial sehingga melahirkan fikih kebencanaan, fikih tata kelola, fikih difabel dan yang lainnya, dan termasuk fikih air. Kalau jenengan baca di HWT jilid 3, maka kajian Muhammadiyah fikih air itu sudah modern, tidak menggunakan pendekatan kitab klasik, hanya membahas air. Air itu dibagi misalnya menjadi tohirun, mutohirun, suci mensucikan, itu maupun mutlak. Air apa? Mutlak. Tohirun, mutohirin, atau mak yang musta'mal atau mak najis dan sebagainya. Maka ini kan kajian yang penting juga, tapi kan ini kan keilmuan yang klasik, tapi Muhammadiyah karena coraknya tasbih, pasti ada kajian-kajian yang modern yang barangkali belum dibahas di dalam kitab-kitab klasik. Karena Muhammadiyah kan purifikasi dan modernis, tidak purifikasi saja tapi juga modernis. Artinya kajian-kajian Muhammadiyah itu secara umum berorientasi progresif ke depan. Nah, fikih-fikih ini yang nanti menjadi putusan. Nah, kemudian tadi langsung ke jawaban tadi. Putusan itu bagaimana prosesnya? Memang ada beberapa putusan yang diawali dengan wacana. Karena wacana tadi kan fungsinya untuk merangsang semangat ijtihad di dalam Muhammadiyah. Dan ketika wacana itu menarik, kemudian dibutuhkan oleh Muhammadiyah, nanti biasanya dibuat halaqah. Halaqah apa? Tarjih dengan mengundang berbagai macam disiplin keilmuan. Karena yang unik tarjih itu semacam itu. Jadi meskipun secara umum itu orang-orang yang backgroundnya keagamaan, tetapi dalam mengkaji suatu kasus itu tetap mendatangkan berbagai macam pakar dari disiplin ilmu keilmuan yang apa? Berbeda. Itu untuk memberikan informasi yang akurat. Nanti fatwa-fatwa tarjih tentang dulu pandemi, kan? Tuntunan ibadah di masa darurat COVID-19. Itu kajiannya juga dari stok MDCCC dan sebagainya, kajian-kajian di lapangan, data itu baru masuk ke majelis apa? Tarjih, sehingga apa? Isu yang mau diputuskan itu betul-betul sudah melalui penyaringan dari berbagai macam apa pakar, sehingga tidak mungkin fatwa Muhammadiyah itu asal. Nah, kemudian juga bisa tadi muncul dari fatwa. Fatwa itu bisa nanti kalau diangkat di Monas menjadi apa? Putusan. Yang menarik yang sudah disinggung tadi, kalau kita bandingkan putusan dengan fatwa maka nggak seimbang. Putusan ini kan hanya ada di HWT jilid 1 sama 3. Tanya jawab, kalau fatwa itu sudah 8 jilid. Kalau fatwa tadi kan setiap minggu ada sidang fatwa. Misalnya 1 minggu belum selesai, paling tidak 1 bulan itu minimal ada 2 fatwa yang dikeluarkan. Apalagi kalau setiap 1 sidang sudah goal, berarti kan bisa 4 fatwa dalam 1 minggu, dalam 1 bulan. Karena kan tadi kan hari apa? Hari Jumat. Artinya kalau setiap hari Jumat fatwanya itu selesai disidangkan, karena terkadang tidak selesai, harus dibawa ke hari Jumat depannya kan gitu. Paling tidak minimal ada 2 fatwa dalam 1 bulan. Nah, tapi kalau putusan itu majelis tarjih itu 5 tahun. Periodisasi kita itu kan 5 tahun kan setiap kepemimpinan. Paling tidak boleh melakukan sidang itu 2 kali, itu pun general. Secara umum paling tidak 1 kali. Dan yang dibahas pasti persoalannya sangat sedikit, tidak mungkin apa banyak, sehingga putusan sama fatwa betul yang dikatakan tadi lebih banyak fatwa. Dan kenapa kok muncul TJA, Najib Agama? Itu kan di muktamar di Surakarta, ketika itu diadakan sarasean antara majelis tarjih dengan muktamirin, dan
Para mu'tazirin mengatakan bahwasanya majelis taklim itu fungsinya tidak begitu dampak di dalam warga Muhammadiyah. Akhirnya diusulkan bagaimana kalau ada buletin majelis taklim. Itu diantara diusulkan. Kemudian yang kedua, di SM itu dikasih kolom yang namanya kolom tanya jawab. Itu 1985. Nah, kemudian di ACC, kemudian di SM ada kolom tanya jawab itu mulai 1986 itu sudah ada tanya jawab agama. Tanya jawab agama yang ada di SM mulai 1986 sampai 1990. Di 1990 itu pertama kali TJA dipublish. Makanya kalau jenengan lihat di TJA jilid 1 itu terbitannya 1990, yang mana itu menghimpun tanya jawab agama yang ada di SM mulai tahun 1986 sampai tahun 1990. Dan seterusnya lahir TJA yang sekarang sampai 8 jilid itu. Ya memang betul, ternyata fatwa itu lebih efektif daripada putusan. Tapi kalau banyak fatwa, kalau banyak putusan nanti dengan repot. Soalnya ini konsekuensinya kan berat, harus diikuti oleh warga Muhammadiyah, sehingga putusan kita itu pasti umum, tidak mungkin detail gitu. Karena kenapa? Kalau orang semakin detail, itu semakin repot gitu. Tapi kalau fatwa yang detail, kenapa kok di fatwa? Kita juga lihat, maksud saya supaya bisa dipahami. Ketika kita bicara sholat, maka putusan kita tidak mungkin bicara ini yang rukun, ini yang sunnah, ini yang wajib misalnya, atau ini yang rukun, ini yang sunnah dalam sholat. Secara umum cuma general. Yang detail itu pasti di fatwa, karena fatwa itu kan harus bisa menjadi jawaban terhadap sebuah kasus. Misalnya kalau jenengan sholat ikut HBT, maka dari takbir sampai salam itu ya dari takbir ada doa iftitahnya, kemudian baca Al-Fatihah dan seterusnya. Tapi ketika ada sebuah kejadian, misalnya jenengan sholat cepat-cepat tidak baca Al-Fatihah, jadi sholat tanpa baca Al-Fatihah itu sah atau tidak? Itu kan perlu dijawab loh. Yang semacam itu pasti ada di fatwa, tidak mungkin ada di putusan, karena putusan itu sifatnya lebih general. Kalau fatwa berarti lebih apa? Spesifik. Nah itu kurang lebihnya yang memang fatwa itu lebih banyak dan bisa mengcover banyak isu. Dan memang kekurangan kita di Muhammadiyah kan ketika kita Google itu pasti jenengan cari jawaban fatwa tarjih itu di belakang. Nah, pasti yang muncul dari kelompok luar kan. Kenapa Muhammadiyah yang mengaku sebagai Islam berkemajuan, Islam yang modernis, tetapi faktanya kita di medsos masih ketinggalan. Mungkin kelompok yang lain itu dakwahnya itu pemikirannya tradisional, tidak modernis, tapi bisa menguasai apa? Medsos. Itu saya nggak tahu kenapa itu. Itu yang mungkin perlu untuk kita jawab. Muhammadiyah itu sudah dulu mengaku sebagai Islam modernis, tetapi terkadang di dunia medsos kita pun masih apa? Ketinggalan. Itu ketika kita Google fatwa tarjih pasti tidak muncul-muncul. Yang muncul ya, dari kelompok atau dari luar Muhammadiyah. Mungkin itu ya jawabannya kurang lebihnya. Sudah. Ya, terima kasih Bapak-bapak sekalian atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.